Hai, jumpa lagi dengan saya Alfarizi. Di kesempatan kali ini saya mau coba modifikasi Tamiya Mantare White Special milik saya ini. Saya modifikasi menjadi Junior Class, atau bisa dibilang ini modifikasi yang sifatnya itu plug and play aja, tanpa ada pemotongan sasis ya. Pertama saya akan merombak mobil pada bagian dalam, yaitu mengganti dinamo dan juga memberikan bearing di dudukan as roda dan juga memberikan bearing pada counter gear. Perlu diingat ya kawan-kawan, kalau bermain mobil Min 4WD atau yang sering disebut Tamiya di Indonesia ini, yang paling terpenting adalah sensasinya saat merakit atau memodifikasi mobil tersebut. Nah, jika semua bagian dalam sasis sudah dibongkar, sekarang saya akan mengganti dinamonya menggunakan Magdes Moto Pro karena yang adanya ini. Untuk sekedar info saja, RPM dan torsi dari Magdes Motor Pro ini cukup besar ya, dikarenakan Magdes Motor Pro ini adalah dinamo yang posisinya itu di tingkat paling atas untuk klasifikasi double shaft. Oke, sebelum saya pasang ke sasis, dinamonya akan saya cowok dulu di bagian tutup tabungnya, dan saya akan melakukan break in agar dinamonya ini bisa menghasilkan top speed yang maksimal. Dimohon untuk berhati-hati saat membuat cowakan pada tutup tabung dinamo agar tidak mengenai bagian dalamnya. Jika hasil cowakan dari tutup tabung ini masih berantakan atau tidak rapi, ini tinggal kita rapikan atau kita kikis menggunakan design knife seperti ini atau menggunakan amplas agar lebih cepatnya. Jika sudah melakukan pencowakan dinamo seperti ini, kita tinggal masuk ke metode break-in. Metode break-in yang saya gunakan ini cukup sederhana, yaitu menggunakan sasis bekas atau sasis yang tidak terpakai, dan nanti kita tinggal pasangkan baterai dan juga memberikan sedikit oil di dinamonya agar memperhalus perputaran dinamo saat dinyalakan nanti. Ini saya tunggu kurang lebih sekitar 1-2 menit. Jika sudah, matikan mesinnya, lalu kita ubah atau kita tukar posisi baterainya agar perputaran dinamonya ini berlawanan dari yang sebelumnya. Ini dimaksudkan agar pembentukan pada bras batu yang ada di dinamonya ini seimbang antara kiri dan kanan. Dan jangan lupa untuk memberikan oil, dan lakukan metode ini sekitar 6-8 kali, yang mana kalau kita hitung 4 mundur dan 4 maju, kurang lebih seperti itu. Setelah melakukan metode break-in, jangan lupa untuk menyemprotkan kontak cleaner ke bagian dalam tabungnya agar kotoran yang menempel di dalam itu bisa keluar ya. Setelah melakukan metode break-in pada dinamo, saya akan melakukan pembersihan terhadap bearing dan juga roller bearing ini, yaitu dengan cara memasukkannya ke toples kaca seperti ini, lalu saya semprotkan dengan kontak cleaner. Semprotkan hingga roller dan bearing ini tenggelam ya dengan cairan kontak cleanernya. Nah, saya rasa sudah cukup ya pemberian cairan kontak cleanernya. Ini tinggal kita tutup dan kita kocok toplesnya dengan perlahan seperti ini. Ini agar cairan kontak cleanernya menyerap ke bagian dalam bearingnya. Dan setelah saya kocok ringan seperti tadi, ini tinggal saya diamkan sekitar 15-30 menit. Dan jika sudah, saya akan mengeluarkannya. Ini yang akan saya keluarkan terlebih dahulu adalah bearing bagian as roda dan bearing bagian untuk counter gear. Letakkan di kain kering atau tisu yang kering ya, lalu lap seperti ini, tekan-tekan sedikit agar cairan yang berlebih atau yang menempel pada bearing bisa kering ya. Jika dirasa sudah cukup kering, tinggal memasangkan bearing di dudukan as roda. Saya akan memasang di bagian belakang dulu atau bagian tailnya. Dan pastikan juga agar tidak
memasang ban dengan kencang agar perputaran bannya tidak kesat dan menjadi lebih lancar. Setelah memasang bearing pada astroda bagian belakang, sekarang memasangkan bearing astroda pada bagian depan atau bagian nose-nya. Selanjutnya meletakkan bearing ke kantor gear. Jika sudah, kita tinggal memasangkan counter gear ke center unit atau sasis bagian tengahnya, lalu memberikan sedikit grease, lalu menutup dengan gearbox dan memasangkan nose dan juga tail pada center unit atau sasis bagian tengahnya. Oke, bagian dalam sasis sudah saya rubah sebagian, seperti menambahkan bearing pada counter gear dan juga dudukan as roda serta mengganti dinamo. Jadi untuk di next video saya akan rombak bagian luarnya seperti menambahkan FRP dan juga roller dan lain-lainnya. Oke, tunggu video saya selanjutnya dan sampai jumpa. See you.